Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang pelayanan prima. Dalam materi pelayanan prima ini ada 4 bagian, yaitu yang pertama ada konsep pelayanan, yang kedua pengertian pelayanan prima, yang ketiga tujuan, fungsi dan manfaat pelayanan prima, dan yang keempat ada pelayanan prima dalam lembaga pendidikan. Pengertian pelayanan, yaitu kegiatan atau urutan kegiatan pada suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang maupun suatu instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan pada masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam organisasi itu dalam rangka mencapai tujuan yang sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Jadi, dari pengertian ini dapat memberikan gambaran bahwa kegiatan pelayanan ini melibatkan dua pihak yang saling berhubungan, yaitu antara pihak instansi atau organisasi yang memberikan pelayanan dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Dengan adanya pelayanan ini, kebutuhan mereka yang ada kaitannya dengan organisasi atau lembaga tersebut bisa terpenuhi. Proses pelayanan ini diawali dengan organisasi atau lembaga melakukan interaksi dengan konsumen atau pelanggan. Interaksi antara kedua belah pihak ini mengakibatkan terjadinya kegiatan pelayanan. Pengertian pelayanan prima adalah kegiatan melayani orang lain dengan pelayanan terbaik atau pelayanan yang telah memenuhi standar kualitas yang dapat ditentukan dari tingkat kepuasan pelanggan atau konsumen terhadap pelayanan yang telah diberikan. Jadi pada intinya, pelayanan prima itu berarti melayani orang lain dengan pelayanan terbaik. Pelayanan dapat disebut sebagai pelayanan terbaik apabila pelayanan tersebut telah memenuhi standar kualitas. Sedangkan standar kualitas ini dapat ditentukan dari tingkat kepuasan pelanggan atau konsumen terhadap pelayanan yang telah diberikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dan diutamakan yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua sikap, yang ketiga penampilan, yang keempat perhatian, yang kelima tindakan, dan yang keenam tanggung jawab yang baik dan terkoordinasi. Jadi upaya pemberian pelayanan prima ini dapat diwujudkan apabila pihak yang melayani dapat lebih mengutamakan dan memperhatikan 6 hal tersebut. Sehingga hal inilah yang membedakan antara konsep pelayanan biasa dengan konsep pelayanan prima. Tujuan, fungsi, dan manfaat pelayanan prima. Tujuannya yaitu yang pertama, memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Yang kemudian fungsi. Yang pertama, melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat memenuhi. Yang kedua, memenuhi dan memuaskan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada manfaat. Yang pertama, upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua, acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Yang ketiga, acuan untuk pelayanan pelanggan atau stakeholder dalam kegiatan pelayanan, yang termasuk why, when, whom, where, and how. Dalam program meningkatkan pelayanan, lembaga atau organisasi mempunyai standar untuk mengetahui kualitas pelayanan sebagai komitmen kepada pelanggan. Salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas yaitu dapat menerapkan konsep pelayanan prima. Ada 6 ya teman-teman. Yang pertama ada ability atau kemampuan, adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima. Yang kedua ada attitude atau sikap. Sikap di sini mencerminkan perilaku atau gerak-gerik yang terlihat pada diri seseorang ketika dia menghadapi situasi tertentu atau ketika berhadapan dengan orang lain. Yang ketiga appearance atau penampilan. Penampilan di sini baik yang bersifat fisik saja maupun fisik dan non-fisik
yang mampu merefleksikan diri dan kredibilitas orang tersebut kepada pihak lain. Yang keempat ada attention atau perhatian. Adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritiknya. Yang kelima, action atau tindakan. Adalah kegiatan yang nyata. Yang nyata harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Yang keenam ada accountability atau tanggung jawab. Adalah suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Pelayanan prima dalam lembaga pendidikan. Pada satuan pendidikan, pemberian pelayanan prima ditujukan kepada pelanggan pendidikan seperti peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Pelayanan ini ditunjukkan dengan bagaimana sekolah memberikan respon atas keinginan dan kebutuhan peserta didik, orang tua maupun masyarakat, sehingga dapat memunculkan kesan positif terhadap sekolah tersebut. Jika peserta didik diibaratkan sebagai konsumen, maka diperlukan berbagai upaya untuk memberikan layanan terbaik agar mereka bisa belajar secara optimal, terutama di sekolah. Indikator keberhasilan pelayanan terletak pada kepuasan peserta didik atas pelayanan yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan tersebut. Sehingga, pemberian pelayanan untuk peserta didik merupakan kunci utama yang harus diperhatikan. Dari penjelasan ini, dapat memberikan gambaran bahwa kompetensi staf lembaga pendidikan menjadi kunci kepuasan para peserta didik. Dengan program pelayanan ini, maka kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik akan menjadi lebih kreatif, dinamis, inovatif, dan senantiasa mengalami kemajuan. Baik, itu tadi merupakan penjelasan video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, amin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.